RFM 94 Mojokerto, tidak ada jalan singkat menuju sebuah kemenangan. Oke Sobat RFM, seperti yang saya bilang ya, bahwa untuk hari Sabtu ini kita kedatangan teman-teman dari Rumah Sakit Gatul ya. Dan seperti biasanya kita pasti akan ngobrol tentang kesehatan. Dan pagi hari ini kita ngobrolin soal kalau disebutkan ini agak susah kalau buat orang awam Sobat R, saya saja masih belum bisa menyebutkan dengan baik dan benar begitu ya. Ini kita mengambil tema yaitu laparoskopi. Apakah benar saya sudah menyebutkan seperti itu? Kita tanya aja langsung sama narasumbernya ya. Saya sapa dulu. Halo, selamat pagi Dokter Rudi. Selamat Ya betul pagi, ya. ya. Nggih. Betul ya. Pagi hari ini kita ngobrolin soal laparoskopi. Iya, betul. Pokoknya ingat lapar gitu aja Sobat R ya. Oke Dokter Di, saya sapa. Selamat pagi, selamat datang di RFM ya. Selamat Kabarnya pagi. baik ya Dokter Di ya. Baik. Alhamdulillah. Dan di sebelahnya Sobat R, kalau biasanya kan ditemani sama Mbak Christine ya selama beberapa bulan ini. Sekarang ada wajah baru, ada Mbak Yohana. Selamat pagi Mbak Yohana. Selamat pagi Mbak. Kabarnya juga baik. Baik sekali. Alhamdulillah, seger ya. Kayaknya kalau sudah weekend gitu memang bawaannya seneng aja Iya. gitu kan. Bawaan Padahal libur. padahal kadang-kadang nggak kemana-mana sih, cuma di rumah aja Iya. paling-paling gitu ya. Oke, sekarang kita ngobrolin soal laparoskopi. Ini sesuatu yang asing sekali, bahkan saya baru kali ini dengar dan baru nyebutkan gitu kan. Nah, bisa dijelaskan nih apa nih Dok? Laparoskopi itu sih Dok. Monggo. Jadi laparoskopi sendiri itu berasal dari istilah apa namanya? Ini Latin. Latin ya. Gabung dengan mungkin Inggris. Jadi yang dimaksud laparoskopi itu terdiri dari apa? Maksudnya itu endoskopi dengan pembedahan di daerah perut itu namanya laparotomi. Gitu. Jadi Nah, digandeng ya digandeng, antara ya. bahasa ini tadi bahasa Inggris dan bahasa Latin ya. Oke. Nah, jadi itu makanya laparotomi itu pembedahan di daerah perut dengan endoskopi jadinya namanya laparoskopi. Gitu ya. Ini laparoskopi ini adalah sebuah metode ini ya, penyembuhan ya. Iya, Ya. jadi metode pembedahan, kalau orang berpikir dibedah itu kan maksudnya itu kan di Operasi, buka, Mas. dioperasi gitu kan. Nah, ini salah satu metode di mana tidak memerlukan pembedahan yang lebar, cukup menggunakan teropong. Kemudian selebihnya itu menggunakan alat dengan ada monitor di depannya. Gitu ya. Ya. Ini biasanya metode laparoskopi ini digunakan bagi penderita apa sih Dok? Ya, banyak sebenarnya. Ini hanya akses saja, tidak hanya jalan untuk mencapai tujuan. Jadi mulai dari endoskopi atau pakai teropong ini kan fiber optik ya, itu bisa untuk melihat adanya kelainan di daerah lambung, di daerah usus besar. Pokoknya perut ya untuk laparoskopinya Dok ya. Ya, Daerah perut ya. daerah Oke. perut. Atau misalnya mungkin prostat. Nah, itu masing-masing namanya beda-beda gitu. Cuman kalau untuk di daerah rongga perut namanya laparoskopi. Oke. Ini kemarin saya sempat ini sih ngobrol-ngobrol juga sama Mbak Christine ya. Katanya laparoskopi ini biasanya bagi salah satunya contohnya adalah penderita kista bagi perempuan. Betul. Iya. Betul. Kalau kista itu biasanya kan dioperasi ya Dok ya. Iya. Nah ini ternyata nggak perlu harus dioperasi yang sampai istilahnya dibedah sampai lebar kayak gitu. Cukup dengan laparoskopi, hanya berapa senti gitu aja gitu, maksudnya nggak terlalu lebar ya, di beberapa bagian begitu. Mungkin dokter bisa menjelaskan seperti apa, terus nanti prosesnya kayak gimana gitu Dok. Iya, jadi di dunia internasional ini sekarang lagi ngetren beberapa dekade, 2 dekade ini, kalau pembedahan itu kan
orang kan takut ya, mau dioperasi itu pasti pasti takut. takut. Dengar Takutnya. operasi aja langsung, waduh darahnya naik. Kadang-kadang makanya operasi Ya, kadang kan betul. nggak boleh dulu, soalnya tensinya naik kayak Ya, gitu kan. Salah satunya takut itu tadi. Betul, dan Heeh. hampir sebagian besar itu tensinya naik Mm-mm. karena susah tidur, Mikir. karena cemas itu pasti gitu kan, karena bayangannya macam-macam. Nah, dengan laparoskopi ini bukannya terus meniadakan, tetapi meminimalkan nyeri. Karena nyerinya sebenarnya bukan di organ dalam perut, tetapi nyerinya lebih ke arah dinding perut itu sendiri. Jadi membelah otot itu yang membuat nyeri. Padahal organ dalam yang ada penyakit yang diambil itu sendiri tidak terlalu nyeri gitu loh, Mbak. Jadi dengan laparoskopi ini dengan kata lain bisa mengurangi rasa nyeri juga ya dok, dibandingkan dengan kalau kita operasi begitu. Otomatis Ya. bahkan di luar negeri pun berkembang yang namanya pembedahan dengan menggunakan alat robot namanya. Alat robot. Iya. Oh. Jadi ada tangan yang bergerak di dalam perut itu, tapi tangannya robot bukan tangan manusia. Tapi di sampingnya robot itu ada manusia yang menggerakkan tangan-tangan robot itu seperti main game gitu loh. Aduh, ini isi perut dipakai main game ini sobat R ya. Iya. Mbak. Iya, itu. Jadi ini ya istilahnya metode laparoskopi ini adalah sekaligus mengurangi rasa takut kita yang kebetulan kalau dengar operasi begitu takut ya, tapi dengan laparoskopi rasa nyerinya pasti berkurang dengan metode laparoskopi ya dok ya. Terus juga tidak perlu ada istilahnya dibelah dioperasi dengan ini belahannya cukup lebar juga kayak gitu ya dok ya. Oke. Untuk penanganan medis seperti apa sih tindakan laparoskopi ini dilakukan dok? Untuk banyak kasusnya, jadi operasi di daerah perut itu misalnya kayak usus buntu gitu misalkan? Usus buntu bisa ya dok ya? Bisa. Jadi nggak usah operasi ya dok ya? Ya kan usus buntu itu kan yang sering kita lihat kan tidak terlalu besar juga kan barangnya. Nah, kan sebenarnya cukup dengan akses kecil aja sudah bisa melakukan. Kemudian kayak orang batu empedu, kandung empedunya mungkin besar tapi bisa dikempesin, bisa terus kemudian diambil. Terus juga bisa dengan hernia. Oh, hernia juga bisa ya dok? Hernia itu kan ada lubang di di dinding perut. Nah, cukup lubangnya ditutup dengan semacam penguat kayak kasa nyamuk gitu. Itu harapannya dari dalam, tidak perlu dibuka lebar dari luar. Kemudian tapi tetap ya ada lubangnya tuh tetap ya dok ya, pasti ya. Pasti untuk akses dari alatnya ini sendiri itu aja. Paling besar mungkin 1 senti. Gitu. Jadi tidak sampai meninggalkan bekas lah. Biasanya kalau orang habis operasi kan meninggalkan bekas ya dok ya. Jadi dengan laparoskopi ini enggak. 1 senti ini pun diusahakan di dekat ini udel itu. Oh, ini puser. Ya, jadi kan lebih alami jadinya. Nggak kelihatan ya. Memang kalau puser kan memang bulat, bolong gitu ya. Jadi nggak kelihatan bekasnya. Jadi istilahnya kita itu lubang manusia yang natural, jadi sealami mungkin. Jadi gitu ya dok ya. Oke. Ini adalah sebuah hal yang baru pastinya sobat RFM ya, untuk tindakan-tindakan laparoskopi ini. Kalau kita mengalami yang namanya kista mungkin atau juga usus buntu tadi ya dok ya, hernia pun juga bisa ditangani dengan laparoskopi. Nah, ini mungkin baru bagi sobat RFM, asing juga ya laparoskopi. Nah, sobat RFM mungkin mau sharing, mau tanya-tanya juga sama Dr. Rudy, monggo silakan aja bisa telepon di 3-nya 4x94 ya. SMS juga bisa di 0812345900. Saya ingatkan untuk formatnya, ketik dulu JM, pagar nama, pagar L atau P, pagar usia, pagar alamat, baru pagar pertanyaan sobat R apa. Bisa juga masuk di Facebook di RFM Spasi Mojokerto, Twitter di @rfmmojokerto. Kalau mau live streaming silakan ya. Live streaming aja, klik www.rfm94.com. Bisa melihat Dr. Rudy, bisa mengenal lebih dekat, dan Mbak Yohana juga. Kalau kemarin-kemarin streamingnya ketemunya Mbak Christine, sekarang udah ganti Mbak Yohana.
Ya, silakan aja Sobat R bisa live streaming www.rfm94.com. Oke Dok, nanti akan kita lanjutkan kembali obrolan kita mengenai laparoskopi ya. Sambil menantikan Sobat R yang mungkin mau sharing, kita jeda sejenak. Oke, Sobat R masih berbincang bersama dengan Dr. Rudy dan juga Mbak Yohana dari Rumah Sakit Gatul Mojokerto. Kita ngobrolin soal metode kesehatan baru ini, laparoskopi, yang sangat bagus loh Sobat R. Biasanya kalau kita ada usus buntu gitu operasi, ini termasuk operasi ringan kan ya Dok ya? Kalau usus buntu terus termasuk ringan nggak sih Dok? Ya sebenarnya nggak terlalu lama karena kan hanya cukup waktu setengah sampai 1 jam saja. 1 jam ini pun persiapannya sendiri mungkin sekitar 1/4 sampai setengah jam. Jadi gitu ya. Termasuk kecil ya. Kan orang itu kan ada ya dikategorikan operasi ringan, operasi yang sedang, terus berat juga ya. Ini termasuk yang bisa ditangani dengan laparoskopi ini, termasuk yang ringan sama sedang aja, atau yang sampai berat pun bisa dengan laparoskopi atau gimana Dok? Ya sebenarnya era kedepannya yang berat pun bisa ditangani. Justru dengan laparoskopi ini kan menggunakan kayak kamera ya. Jadi alatnya modelnya kayak kamera gitu. Jadi fiberoptik tapi ada kameranya di belakangnya. Nah, dengan kamera ini kan yang operasi itu memerlukan luka lebar supaya kelihatan lebih jelas untuk organ yang posisinya di dalam sekali itu kan bisa lebih jelas dengan kamera ini meskipun tidak perlu buka terlalu dalam sehingga kan jadi dengan kamera itu kita terbantu melihat bagaimana kondisinya di dalam gitu ya Dok ya. Kalau biasanya kan perlu harus dibuka lebih lebar lagi biar tahu. Tapi dengan laparoskopi enggak, cukup di kamera aja. Kita hanya membutuhkan jalan masuknya alat itu aja untuk melihat semuanya gitu ya. Jadi kayak misalnya kista di mana? Di kandungan kan posisinya kan di bawah nih. Ada sekitar tulang panggul, di dalamnya panggul. Nah, otomatis kan terbatas nih buka tulangnya, jadi akhirnya lukanya kan perlu lebih lebar supaya kelihatan lebih leluasa. Itu dengan alat itu kan jadi lebih besar meskipun lubangnya kecil. Oke. Dan cara melihatnya pun juga lebih ini ya, lebih luas lagi ya. Betul. Sehingga kemungkinan kalau karena lubang kecil tanpa alat laparoskopi ini kan bisa kemungkinan kejahit sana sini kan bisa aja kan, tapi dengan ini kan lebih leluasa, nggak kejahit, jadi lebih enak. Oke, ya. Jadi lebih banyak ke istilahnya kelebihannya gitu ya Dok. Betul, ya. Betul. Nah kalau yang saat ini laparoskopi ini di Rumah Sakit Gatul sudah ada ya? Sudah ada ya. Ini termasuk baru juga kah di sana atau sudah jalan berapa bulan berapa ini? Sebenarnya sudah lama. Sudah lama ya. Mungkin 3-4 tahunan mungkin. 3-4 tahunan ya. Cuman awalnya mengembangkan kan di sana kan banyak dokter-dokter tamu dari Surabaya, kayak Prof Eri yang konsultan fertilitas, maksudnya kesuburan itu kan sering misalnya orang nggak hamil-hamil nih, pengen hamil, kira-kira ada masalah nggak dengan organ dalamnya? Bisa juga dengan kan ini dilihat. Bisa dilihat kan nggak cukup hanya dengan USG kan hanya hitam putih. Nah sedangkan laparoskopi kan itu ada salurannya yang nekuk atau indung telurnya jaraknya gimana gitu kan bisa. Jadi bisa dilihat juga. Betul, ya Dok ya. Jadi nggak hanya lebih jelas. Jadi tanpa membuka lebar. Kalau biasanya orang nggak bisa hamil konsultasinya, ini biasanya mungkin dengan cara USG atau apa gitu ya. Tapi dengan laparoskopi ini ternyata kita bisa melihat lebih jelas lagi bagaimana kondisi yang ada di kandungan kita gitu ya. Kenapa kok lama juga nggak hamil-hamil kayak gitu. Atau misalnya mau KB steril nih. Jadi steril kan maksudnya salurannya dipotong supaya telurnya nggak masuk ke rahim. Nah itu cukup dengan itu ini tadi. Juga? Iya. Ternyata banyak sekali ya Dok ya. Banyak banget. Ini kan hanya sekedar perantara ya, cara metode. Kalau untuk
jenis operasi banyak banget. Jadi KB steril sekarang sudah tidak hal yang menakutkan lagi dong bagi perempuan ya. Biasanya perempuan mau steril, aduh kan saya pernah juga melihat ada saudara gitu ya, yang dia itu sampai lemes berjam-jam gitu habis steril kayak gitu. Ini mungkin untuk kalau menggunakan laparoskopi ini jadinya mungkin lebih cepat untuk proses pemulihannya betul, gitu ya. Betul. Jadi akhirnya bisa aktivitas kan biasanya kalau mau bangun aja sakit ya kalau habis operasi. Iya. Nah ini mungkin beberapa hari sudah bisa nyapu-nyapu. Iya benar, saya lihat dok di situ ya. Memang antara orang yang satu dengan yang lain kan itu kan beda-beda ya kondisinya dok ya. Ada yang dia tuh kan sebelum operasi dibius dulu ya kan. Nah setelah operasi ini obat biusnya kan masih jalan, kadang pusing, kadang apa gitu. Ada yang bisa langsung pulang, ada yang kebetulan kakak saya tuh gemuk gitu kayak saya, itu laya-laya dulu sampai berapa jam gitu baru bisa pulang. Mungkin dengan laparoskopi ini nggak perlu lama kayak gitu ya dok ya. Dan lagi kan ya apalagi misalnya untuk orang gemuk ya misalnya kadang-kadang kan untuk pembedahan yang dibuka dengan sayatan lebar itu mungkin beda antara orang kurus sama orang gemuk kan. Otomatis supaya lebih jelas enggak ketutupan sama lemaknya kan cukup tebal sehingga luka irisannya lebih lebar lagi supaya bisa lebih jelas enggak keliru operasi ya. Sedangkan dengan teropong ini laparoskopi ini kan otomatis tidak memerlukan hal itu gitu. Iya. Jadi tetap ya walaupun kurus, gemuk ya tetap aja kita kecil gitu kok ya. Nah, ini adalah satu keadilan buat orang gemuk dok ya. Terima kasih ya dok ya. Biasa laparasi ngomong iki lemahnya akeh kandel iki dibuka ombo gitu, tapi dengan laparoskopi ternyata enggak loh, sama aja kurus gemuk ya sobat R ya. Aduh, ini kalau ngomongin soal ini kelebihan dari laparoskopi dok, tadi kan selain tidak meninggalkan bekas, terus apalagi kelebihan-kelebihan lainnya dok? Ya terutama otomatis minimal sekali nyerinya, kan namanya manusia sekarang, orang sekarang kan sibuk banyak kegiatan, padat gitu, jadi sudah terjawab, wah besok ini mau rapat mau apa nanti gimana kendalanya. Nah mungkin hanya 1-2 hari kan bisa, setelah itu bisa aktivitas lagi, ada yang langsung bisa rapat normal lagi ya. Jadi nggak perlu gitu. Kebetulan ada teman juga sih kemarin di ini yang habis operasi usus buntu juga ya Cengrini. Kebetulan di rumah sakit Gatul juga, nggak tahu, tapi kemarin pakai metode apa saya nggak tahu, apakah laparoskopi atau apa, karena saya belum tahu laparoskopi ya gitu. Nah mungkin bisa juga mungkin ada yang mau ditanyakan juga. Nah silakan. Jadi kayak gitu ya dok ya, jadi tidak perlu membutuhkan waktu yang lama. Maksudnya kalau orang habis operasi kan paling nggak belum bed restnya belum ya kan berapa minggu. Betul. Jadi paling nggak kita jauh-jauh hari kalau mau operasi ini harus bikin surat cuti dulu persiapan iya kan, persiapan cuti setelah itu juga. Nah kalau dengan laparoskopi kira-kira orang akan kembali pulih lagi membutuhkan waktu berapa ini? Sebenarnya mungkin seminggu, mungkin nggak sampai seminggu. Cuman ada pasien saya kemarin seminggu nggak apa-apa ini buat futsal, saking sukanya main futsal ya. Lu nggak apa-apa, cuman orang tuanya yang takut. Ya terserah mau akhirnya 2 minggu mungkin. Akhirnya nggak apa-apa, cuman dia akhirnya nunggu waktu 2 minggu baru futsal ya. Tapi bagaimanapun orang habis operasi tuh ini loh kadang-kadang ada takut ya, perasaan takut enggak endang basah atau gimana, iya nggak sih? Ada perasaan gitu kan? Tapi enggak ada, enggak ya. Justru dengan sering aktivitas kan meskipun ada nyeri-nyeri sedikit kan enggak terasa jadinya. Jadi itu memang sudah normal ya dok ya. Habis kayak gitu kan mesti teman saya pun juga yang habis operasi tuh sering kali dia mengalami merasakan celka-celkit kayak gitu. Itu juga hal justru yang justru celka-celkitnya terasa kalau pas nggak ngapa-ngapain justru. Oh gitu ya. Oh bisa jadi ini. Coba kita angkat dulu teleponnya ya. Halo selamat pagi. Halo selamat pagi. Halo. Iya pagi. Iya, selamat pagi. Ini Mas Michael ya? Iya. Silakan Mas Michael, mau tanya apa ini sama Dokter Rudi? Iya, mau tanya untuk laparoskopi. Itu biayanya lebih murah atau
atau lebih mahal? Kalau dibandingkan operasi biasa gitu Iya, ya. dengan operasi biasa. Oke. Terus itu Mm-mm. efek sampingnya itu apa? Lebih cepat sembuh atau lama penyembuhannya? Oke, efek sampingnya Iya. gimana ya Terus untuk kesembuhannya? yang ketiga, Oh, oke ya waktu ternyata ya. operasi itu apakah kita tetap sadar ya, kan operasi itu ada tingkat-tingkatnya, kadang Mm-mm. kita nggak sadar sama sekali, terus kadang ada yang setengah sadar tapi nggak terasa apa-apa. Mm-mm. Itu Itu, gimana makasih kalau Mbak ya. Oke ya, Iya. terima kasih ya Mas Michael ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak buat Mas Michael ya. Ini tanya, Dok, untuk laparoskopi ini gimana? Lebih murah kah atau lebih mahal kalau dibandingkan dengan operasi biasa nih, Dok? Ya, ya untuk laparoskopi ini memang lebih mahal. Mm-mm. Mahalnya karena ya alatnya lebih Canggih pasti. Terus kemudian laparoskopi ini kan dibayangkan kalau misalnya menggunakan teropong, Mm-mm. teropongnya kan perlu rongga, perlu ruang untuk dia bergerak, Mm-mm. sehingga terus kemudian dimasukkan suatu gas ke dalam perutnya, Gas. ya, gas CO2 supaya bisa bergerak leluasa. Gitu ya. Terus kemudian karena ada gas di dalam perut, jadi lebih kembung istilahnya. Nah, otomatis tidak bisa menggunakan pembiusan yang setengah sadar. Jadi sering orang melahirkan itu sesar. Nah, itu kan biasanya dibiusnya itu setengah sadar, jadi separuh ke bawah tidak terasa, tapi separuh ke atas terasa dan masih sadar. Nah, ini kalau ini laparoskopi nggak pakai ya? Nggak memungkinkan. Jadi ya, karena diisi gas ke dalam perut sehingga perutnya lebih kembung, pasti nanti akan terasa sesak, susah bernafas. Otomatis pembiusannya harus total. Oh, dibius total ya kalau Ya, laparoskopi ya, Dok ya? Iya, tidak sadar. Oke. Untuk efek sampingnya gimana nih, Dok? Sebenarnya efek sampingnya sama aja sama operasi bius biasa. Cuman masing-masing operator itu kan masing-masing operator itu ada yang masih sudah terbiasa atau belum terbiasa menggunakan alat ini, itu aja efek samping. Tapi kalau sudah terbiasa semua ya pasti sama aja sih. Oke. Mungkin ya di sini tanyakan Mas Michael tadi kan efek sampingnya gimana untuk kesembuhan tadi, apa lebih cepat kah atau lebih lama kah? Tadi sempat disinggung ya, lebih cepat ya, Dok ya. Oh ya, mengenai kalau pemulihan ya lebih cepat, karena sebenarnya itu tadi organ dalam itu tidak nyeri. Jadi usus itu kalau misalnya ada ini ada penyakit yang mengharuskan dia beraknya melalui perut, jadi ususnya dikeluarkan gitu kan. Nah, kadang-kadang operasinya tidak langsung ususnya dibuka terus bisa berak, tapi perlu sehari kemudian baru dibuka ususnya, itu tanpa dibius ususnya dibuka karena tidak nyeri. Jadi usus sebenarnya tidak nyeri. Oke, iya. Ya, Mas Michael sudah dijawab sama Dokter Rudi ya. Yang jelas untuk laparoskopi karena ini banyak sekali kelebihannya, memang relatif agak mahal sih. Tapi nggak banyak ya, Dok ya, dibandingkan operasi biasa mahalnya dikit kok, KCE kok. Manfaatnya banyak. Nah, manfaatnya banyak juga. Itu tadi banyak. kelebihannya, sembuhnya lebih cepat, terus tidak meninggalkan bekas juga, tidak ada bekas yang lebar kalau habis operasi, hanya sedikit kok membutuhkan jalannya alat itu tadi lewat ya. Sobat RFM masih ngobrol bersama dengan Dr. Rudi dan Mbak Yohana dari Rumah Sakit Gatul dengan topik kita pagi hari ini ya, laparoskopi. Nah, diingat-ingat laparoskopi Sobat R ini metode baru ya. Bisa dibilang nggak baru-baru juga sih, karena tadi ternyata sudah 3 atau 4 tahun ya di Rumah Sakit Gatul ya. Tapi mungkin asing juga bagi kita begitu kan. Apalagi bagi orang awam, saya juga Sobat R baru kenalan sama laparoskopi juga Sabtu ini tadi Sobat R, pagi ini tadi ya, kenalan. Nah, silakan aja buat Sobat RFM yang mau tanya ya. Ini lewat BBM tadi sudah ada yang tanya nih, Dok ya. Oke, saya coba cek dulu. Ada saya salah pencet.
Ada Mbak Rini dari Magersari Jalan Nangka ya. Ini kebetulan yang kapan hari juga sempat melakukan ini dok di Rumah Sakit Gatul, operasi usus buntu ya. Nah ini mau tanya dok ya, jahitannya panjangnya 15 cm-an ya dok ya, dari atas ke bawah, operasi usus buntu, ambil kista jinak sekalian steril. Nah kemarin sempat gak ditawari sistem itu, apa karena melihat kondisi pasien atau gimana dok? Gitu. Ini sebagai gambarannya aja, kemarin operasi usus buntu, ambil kista jinak sekalian steril gitu ya, jahitannya panjangnya 15 cm. Tapi kemarin nggak sempat ditawari yang laparoskopi. Apa karena melihat kondisi sang pasien atau bagaimana nih dok? Atau nggak ada permintaan dari sang pasien sendiri? Gimana dok? Ya, jadi ya sama kayak ini ya, Pak. Istilahnya Bapak Tam mengatakan kan untuk menuju Roma itu kan banyak jalannya. Ya, aduh, ini pakai peribahasa nih. Kan masing-masing orang beda-beda stylenya gitu kan. Terus kemudian tergantung kondisi juga gitu. Kira-kira ini memungkinkan atau enggak gitu. Untuk menggunakan pakai laparoskopi tadi itu. Laparoskopi ini tidak terus serta-merta semua bisa langsung dilakukan gitu ya. Betul. Misalnya pada pasien yang punya sakit jantung, punya sakit paru-paru, atau pernah operasi sebelumnya. Ini yang nggak boleh ya? Iya, jadi kan otomatis ibaratnya kalau memasukkan alat ke dalam, terus memerlukan suatu rongga di dalam perut untuk supaya bisa bergerak leluasa. Kemudian misalnya di dalam rongganya, misalnya sudah pernah operasi, terus kemudian ada banyak perlengketan di dalamnya, otomatis kan nggak memungkinkan dengan menggunakan alat teropong. Jadi alat teropong ini juga pun tidak serta-merta semua bisa dilakukan. Mungkin apakah bisa karena kebetulan Mbak Rini tadi ada 3 kasus yang dialami, mulai dari usus buntu, terus pengambilan kista jinak sama steril tadi itu dok, mungkin apakah berpengaruh? Kalau itu sih kemungkinan masih bisa, cuman masalahnya kan saya enggak tahu kasus per kasusnya. Ya mungkin apa sudah pernah operasi atau mungkin sudah besar banget, atau mungkin diperkirakan usus buntu juga pun enggak sederhana. Ada yang usus buntunya juga lengket-lengket gitu, atau mungkin sudah rapuh, atau mungkin ada jadi ada ininya ya, istilahnya ada apa ya, usus buntu itu ada tingkatannya sendiri ya dok, ada yang lengket, ada yang sudah gimana, ada yang gitu? Masih ada yang masih tidak menimbulkan perlengketan, masih awal, atau yang sudah lama banget, sering kumat-kumatan juga lebih tidak perlengketan. Tapi kalau yang mungkin sudah jarak beberapa hari gitu ya, seminggu misalnya, itu kadang-kadang ada perlengketan dengan organ sekitar, dengan usus apa itu tidak memungkinkan. Kalau sudah parah usus buntunya nggak bisa pakai laparoskopi dok? Atau makanya gimana? tergantung masing-masing. Kalau misalnya sudah pecah gitu, memang tidak memungkinkan. Gitu ya. Oke. Soalnya tadi kemarin Mbak Rini tuh melakukan operasi, kebetulan langsung 3 hal itu yang dilakukan. Usus buntunya, terus ngambil kista jinaknya, plus steril juga. Jadi 3 hal langsung dilakukan. Oke. Nah ini setelah operasi kemarin dok, ini sering banget celaka-celekit. Kalau diem sih memang berasa, tapi habis kerja keras ya lebih berasa lagi. Ini kayak kesetrum katanya dok. Apakah ini normal atau perlu dicek atau gimana dok? Ya menurut saya kalau masih fase penyembuhan, pemulihan tadi, dengan operasi yang membuka dinding perut, ya lukanya cukup lebar, itu kan otomatis penyembuhannya bisa sampai bulanan ya, 1 bulan, 2 bulan gitu kan. Ya untuk pemulihan dari supaya lukanya nyambung gitu maksudnya. Jadi kelihatannya misalnya lukanya di luar sudah lepas jahitan gitu, tapi yang di dalamnya belum tentu semua sudah nyambung betul. Jadi maksudnya
penyembuhan itu nggak langsung jadi daging semua, tapi awalnya mungkin selama 2 minggu itu hanya ada kayak, kalau kita tahu kayak keloid ya, Apa itu, jaringan Dok? ikat keloid. Jadi kalau bekas luka kan ada kayak daging timbul mendol besar. Nah, gitu. Jadi jaringan itu yang sementara mengikat di daerah luka sampai otot juga, tapi untuk kemudian dia jadi daging itu perlu waktu lebih lama gitu, mungkin sampai 1 bulan 2 bulan. Oh iya. Ini menambahkan lagi Mbak Rini, katanya usus buntunya alhamdulillah masih awal sih, belum parah Dok yang kemarin itu. Dan ini sudah 3 bulan dari operasi kemarin itu Dok jaraknya. Terus keloidnya sering gatel banget. Apa ini harus diobatin atau gimana? Atau gimana gatel? Digaruk aja kalau gatel. Malah teman nanti ya, jangan ikuti saya, ikuti Dokter Rudi aja. Gimana Dok sarannya Dok? Ya, jadi kalau untuk keloid memang kalau yang masih awal itu ada obat-obat untuk mengurangi radang keloidnya, itu banyak macamnya. Jadi mungkin di pasaran kayak salep, dari modelnya salep, ada Mederma, Dermatik, banyak. Itu mungkin bisa diaplikasikan di keloidnya. Tapi kalau sudah agak lebih besar ya mungkin harus untuk mengurangi gatal-gatalnya mungkin harus sering disuntik semacam anti radang. Sampai kayak gitu ya Dok? Untuk mengurangi kalau gatalnya udah terlalu banget gitu ya, kok sering gitu? Mendol besar gitu Mbak. Oh. Apalagi mereka yang punya bakat ya. Punya bakat apa ini? Nyanyi Dok? Keloid. Jadi mungkin lebih pasnya lagi kita mungkin konsultasi sama dokternya kali ya. Untuk tahu bagaimana tindakan yang pas ya. Untuk keloid yang gatel itu tadi. Oke. Disuntik katanya nggak no katanya. Untuk keloidnya nggak gede ya udah cuma gatel aja. Jadi bisa dibelikan di apotek mungkin Dok ya, untuk obat ininya. Salepnya ya. Oke, boleh deh, kalau nggak terlalu gede nggak apa-apa kok ya. Ya Dok, ini obrolan kita nggak terasa sudah mau jam 9 nih Dok ya. Yang terakhir tadi sudah jelaskan bagaimana dengan yang ada di rumah sakit Gatul, ternyata juga ada laparoskopi ya, Sobat R juga bisa di sana ya. Nah, yang terakhir nih Dok, apakah untuk semua tindakan medis ini bisa melakukan laparoskopi Dok? Ini yang menentukan Dok? Seseorang itu harus dengan di ini laparoskopi atau enggak? Iya, jadi seseorang misalnya ada kasus, misalnya ini bisa dilakukan laparoskopi apa enggak? Ya, yang jelas itu tadi misalnya nggak ada kelainan jantung, paru, atau pernah operasi sebelumnya di daerah perut, kemudian juga misalnya sebelumnya kan sudah di USG nih, USG-nya misalnya menyatakan usus buntu misalnya sederhana. Nah, kemudian tapi pada saat dilakukan laparoskopi ternyata usus buntunya sudah lengket kemana-mana. Jadi harus dipahami bahwa kemungkinan misalnya sudah lengket-lengket berarti laparoskopinya tidak bisa diteruskan, jadi harus dibuka. Jadi tidak selalu begitu ketemu kondisinya lengket-lengket terus dipaksa untuk tetap laparoskopi, justru khawatirnya timbul efek samping. Jadi kemungkinan dibuka juga ada di kemungkinan terakhir dibuka. Gitu ya. Iya. Oke. Untuk laparoskopi ini biasanya kalau di rumah sakit Gatul gini, kebetulan kan teman saya tadi nggak tahu gitu ya. Saya kebetulan waktu itu nggak ditawari kayak gitu. Itu biasanya dari pihak rumah sakit Gatul ini menawari, kalau kita nggak tahu kan sebagai masyarakat awam ya menawari atau permintaan dari ini Mbak Yohana, dari pasien atau gimana biasanya? Ya, Mbak Yohana. Oke, seperti yang dijelaskan Dokter Rudi barusan, Mbak. Jadi untuk laparoskopi ini kebetulan juga yang sering terjadi ya itu tadi, melihat kondisi pasien. Jadi kalau memang memungkinkan seorang pasien dilakukan laparoskopi,
Pasti akan ditawari ya. Oh, diinformasikan ya. ya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau di Rumah Sakit Gatul untuk tindakan laparoskopi ini, Mbak bisa dijelaskan mungkin apa yang harus dilakukan sama pasien, istilahnya apa ya? Untuk step-stepnya atau gimana gitu. Untuk persiapan. Persiapannya saya rasa hampir sama ya, Dok ya, sama operasi biasanya. Jadi ya sesuai dengan tindakan operasinya ya, seperti itu tadi, ada operasi kecil, sedang dan besar. Jadi untuk persiapannya hampir sama semuanya. Oke, kalau Sobat R mau ke sana gitu, Rumah Sakit Gatul menyediakan metode laparoskopi, bisa datang kapanpun juga ya, Mbak ya? Bisa datang kapanpun, bisa barangkali membutuhkan informasi lebih lanjut, bisa telepon ke Rumah Sakit Gatul. Iya, nomor teleponnya bisa disebutkan juga ini untuk kembali merimain Sobat R. Kalau mau butuh informasi tentang laparoskopi mungkin ya, silakan aja bisa telepon di 0321 321 681 atau langsung ke nomor marketing ya, Mbak ya. 0822 3085 7000. Oke. Jadi ada 2 nomor yang di ini ya, dihubungi sama Sobat R, silakan di 0321 321 681 atau bisa langsung aja ke Mbak marketingnya, Mbak Yohana, Mbak Christine, banyak teman di sana ya. Bisa telepon di 0822 308 57000 ya. Oke, nanti akan dapat informasi lebih banyak lagi tentang laparoskopi ya. Oke, Dokter Rudi, terima kasih banyak untuk kedatangannya di RFM pagi hari ini ya, Dok ya. Habis ini ngantor dulu. Pulang jam berapa nanti, Dok? Nggak tahu ya. Melihat kondisi. Ini luar kota soalnya Sobat R, Dokter Rudi ini ya. Oke, Mbak ya. Sekedar ada lagi informasi tambahan ya. Ini yang kebetulan kami di Rumah Sakit Gatul sekarang membuka untuk BPJS umum yang banyak masyarakat selama ini masih belum tahu, karena sebelumnya memang kita masih membuka BPJS untuk internal saja, PG. Tapi mulai bulan Mei, bulan Mei itu, kemarin kita sudah buka untuk umum, jadi kayak askes dan lain sebagainya sudah bisa ya dilayani di situ ya. Oke, ini tambahan informasi buat Sobat R ya. Mulai bulan Mei kemarin Rumah Sakit Gatul sudah membuka BPJS umum. Ya, jadi silakan bisa juga di sana akan dilayani sama teman-teman Rumah Sakit Gatul Mojokerto ya. Oke, Mbak Yohana, terima kasih banyak juga ya untuk kehadirannya pagi hari ini. Semoga saja obrolan kita pagi hari ini bermanfaat buat Sobat R ya. Oke, saya tinggalkan Dokter Rudi, Mbak Yohana, sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, dari Keranggan 5 nomor 52 di Kota Mojokerto. Saya Hana Widianti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.